Datang, datang, datang. Jiang Zong, besok saya akan menjemput Anda. Antar saya pulang. Apa yang terjadi di rumah? Kirim pesan WeChat, tidak ada yang baik-baik saja. Perjanjian perceraian. Tanda tangan. Puas. Apa yang membuat saya puas atau tidak puas? Saya harus segera menyerahkannya ke auditor. Lalu. Lalu tunggu sampai mereka selesai memeriksa. Tidak ada risiko. Kita masih bisa menikah lagi. Apa yang terjadi? Lihat. Liu Qing. 28 tahun. Tidak muda lagi. Tentu saja tergantung dengan siapa dibandingkan. Anda sedang menyelidiki saya. Anda tidak percaya pada saya. Jiang Hong KAI. Dengan IQ Anda, bukankah seharusnya sudah tahu akan ketahuan oleh saya, atau dalam hati Anda? Saya benar-benar bodoh, bahkan menutupi saja, asal-asalan menutupi. Kejadiannya tidak seperti yang Anda pikirkan. Lalu seperti apa? Awalnya Anda yang ingin jadi Ding. Anda tahu saya suka anak. Anda bilang ingin fokus pada karir, tidak ingin dalam hal ini. Terlalu banyak menguras tenaga dan pikiran. Andalah yang memaksa saya untuk menyerah. Kita sudah mencoba, tapi Anda yang tidak bisa hamil. Mengerti. Kalau begitu bercerai saja. Kejadiannya benar-benar tidak seperti yang Anda pikirkan. Liu Qing hamil benar-benar kecelakaan. Dia selalu menyembunyikannya dari saya. Setelah saya tahu kejadian ini, anak itu sudah tumbuh sampai tidak bisa tidak melahirkannya. Ya, saya juga berpikir.
memberitahu Anda secepatnya, tapi saya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Tujuan saya benar-benar tidak ingin menyakiti Anda. Tidak ingin menyakiti saya. Ya, Jiang Hong Kai, kapan kamu menjadi begitu munafik? Kamu selingkuh saat masih menikah dengan wanita lain, melakukan hubungan yang tidak pantas. Katamu kamu tidak ingin menyakitiku. Kamu memindahkan aset, menipuku untuk bercerai. Katamu kamu tidak ingin menyakitiku. Kamu menyambut sukacita kehidupan baru. Kamu merawatnya dengan sangat telaten. Semua itu kulihat dengan jelas. Katamu kamu tidak ingin menyakitiku. maaf. Hal ini memang menyakitimu. Tapi apakah kamu pernah memikirkan aku? Dulu demi memulai usaha, kita kehilangan terlalu banyak kesempatan untuk punya anak. Dan sekarang usaha semakin besar. Anak semakin menjadi beban pikiranku. Sebuah penyesalan. Dan sekarang kamu sudah melewatkan waktu terbaik untuk hamil. Apakah aku harus memaksamu, tanpa mempedulikan kesehatanmu, untuk memberiku anak? Itu tidak realistis. Ansin, bagaimana kalau begini? Anggap saja hal ini tidak pernah terjadi. Aku akan membuatnya langsung menghilang dan tidak akan muncul lagi. Dalam hidup kita, lalu anak itu akan kita akui sebagai anak kita. Kita anggap saja kita punya anak ini, kita tetap pasangan yang berjuang bersama. Jiang Hong Kai. Dulu saat aku baru bersamamu, kamu tidak punya apa-apa. Tapi kita punya cinta. Kita punya perasaan. Selama kamu bilang kamu mau berusaha, bagaimanapun aku akan mendukungmu. Tapi sekarang semua ini seperti perjanjian cerai. Aku merasa seperti badut. Kau tahu keluargaku bilang apa tentangku? Sekarang kamu bilang ini, apa maksudnya selain itu? Jangan lagi bicara tentang keluargamu di depanku ya. Baik. Kalau begitu mari kita bicara sesuatu yang menarik. Saya bisa merusak tubuh saya. Saya bisa punya anak. Kita bisa lakukan bayi tabung sekarang, banyak cara. Suruh dia aborsi dan properti yang kamu beli untuk dia dan semua pengeluaran selama ini. Ini adalah harta bersama kita sebagai suami istri. Suruh dia kembalikan semuanya. Oke. Ini tidak realistis. Lalu soal perceraian. Kamu mau bagaimana menanganinya? Rumah ini untukmu. Semua harta atas namamu untukmu. Selain itu, saya akan transfer 20 juta lagi untukmu. Padahal kan cuma masalah uang. Memang benar. Oke. Kita adalah pasangan yang sah. Sebagai pasangan yang sah, saya berhak mendapatkan separuh harta. Bahkan lebih, karena perlu diketahui, kamulah yang berselingkuh. Pihak yang bersalah dalam kekerasan dingin. Ansin, saya ingatkan kamu. Jangan berharap dapat terlalu banyak. Lagi pula kita berdua seperti tarik tambang. Tidak ada untungnya bagi kedua belah pihak, kamu mengerti. Saya hampir tidak mengenalimu lagi. Tidak apa-apa.
terus begini saja. Saya punya banyak waktu. Oke. Saya akan suruh pengacara saya bicara denganmu. Lalu tabletnya. Besok kamu berikan ke saya akan bawa ke bengkel. Masih marah? Jangan marah. Jangan kesal. Cheng Liang. Melalui kejadian hari ini, saya merasa kita punya perbedaan besar dalam konsep pendidikan anak. Ya. Kita berdua belum pernah hidup bersama anak. Menjadi orang tua juga pertama kali tidak punya pengalaman. Ini kesempatan baik untuk menyesuaikan diri praktik menghasilkan pengetahuan metode kita. Tentu kemungkinan kamu benar lebih besar. Kita nanti kalau ada waktu, sebaiknya ikut kelas parenting aja. Belajar secara sistematis kenapa kamu harus bertengkar di sini. Aduh mati-matian, apa gunanya sih? Ya sudah, tunggu sibuk ini selesai. Jangan marah ya. Nggak marah kok. Beneran. Kamu tempel ini aku nggak ngerti, senyumin dong buat suami. Jangan nakal. Lagi pakai masker nanti pecah. Nyebelin. Halo. Ada waktu nggak? Ada. Aku kirim alamatnya. Datang ke sini. Mau kemana? Ansin cari aku, kayaknya ada urusan penting. Kan kalian berdua nggak akur, ngapain dia cari kamu? Menurut nada suaranya kayaknya dia udah cerai. Dia ini kayaknya sebelumnya juga nggak punya banyak teman. Kalau aku nggak datang kayaknya nggak baik deh. Ini artinya kamu sukses memisahkan sepasang suami istri. Maksudnya sukses memisahkan gimana? Suaminya yang selingkuh duluan, dia yang salah. Wanita di saat seperti ini paling rapuh. Kalau nggak ada orang di sampingnya untuk diajak ngobrol, aku rasa bisa-bisa ada yang mati. Kamu terlalu sensitif deh. Dia udah nggak muda lagi, kayaknya nggak sampai segitunya. Ya sudah, kamu pergi dan tenangkan dia, nggak ada yang perlu dibesar-besarkan. Lagi pula setelah cerai dia bisa dapat harta miliaran. Ia beneran janda kaya akan lahir. Iri deh.
Maksud kamu apa? Aku cuma iri dia punya uang. Nggak iri, aku nggak iri sama sekali, bercanda kok. Mau kemana aku antar? Nggak usah, kan masih ada anak di rumah. Dia nanti kirim alamatnya. Ya sudah, kamu pergi sendiri, hati-hati ya. Udah tahu, udah tahu. Terima kasih. Di sini. Datang, kamu minum berapa banyak sih? Ambil gelas. Aku hamil, nggak bisa minum. Nggak bisa minum, bahagia ya? Bahagia. Mau minuman non-alkohol? Air putih saja, terima kasih. Rambut kamu kenapa sih? Wirausahawan desa ya. Bukan itu ayahku yang memaksaku potong rambut. Aku kasih tahu ya, kamu tahu tukang cukur rambutku itu. Udah hampir 60 tahun waktu mencukur rambutku tangannya. Gemetar nggak lama jadi kayak gini. Masih bisa pegang gunting, nggak ada cara lain. Kenapa kamu lihat aku sejelek itu ya? Gimana ya, pokoknya cocok aja. Kamu pikir setelah menikah semuanya terjamin, langsung baik sama orang? Kamu anggap rumah ini seperti benteng. Saat kamu melindungi orang lain sudah mau keluar. Hal-hal di dunia ini nggak ada yang pasti. Nggak ada yang bodoh atau tolol. Kalau menurutku, karena dia sudah di luar mencari target baru, kamu nggak perlu terus di pohon bengkok. Aku sekarang nggak berani mikir apa-apa. Kamu kenapa nggak berani mikir? Datang terlambat, minum lagi. Dia kenapa di sini, siapa? Menarik ya. Kamu mau ngapain, ketemu kenalan? Cewek. Aku kasih analisis ya. Kalian nggak punya anak kan? Anggap saja masa muda kamu buat anjing. Mantan suamimu meninggal, tinggalkan warisan besar. Sekarang kamu benar-benar wanita kaya dan cantik, kakak. Kamu masih takut nggak ketemu cinta yang berkualitas? Seharusnya cinta yang kekanak-kanakan. Jodoh ya kakak, 500.000. Kok kamu lagi? Jodoh ya? Ayo. Kasih nomor rekening. Aku transfer uang. Tunggu, transfer uang apa? 500.000. Aku utang dia 500.000. 500.000, kenapa kamu? Jangan-jangan. Nomor rekening, jangan gegabah, tunggu besok sadar. Bicarakan nanti ya. Nggak bisa, kamu nggak tahu dia. Dia nggak ada habisnya beneran. Sangat menyebalkan, tidak ada habisnya. Nomor kartu. Kakak. Bicara seperti ini tidak seru. Kamu berhutang padaku dan tidak mengizinkan aku menagihnya ya. Aku juga tidak tahu apakah benar aku berhutang padamu. Berapa yang kamu hutang, tapi dia sekarang sudah mabuk. Bisakah kita sedikit menunda semalam, besok pagi setelah dia sadar? Apa ini ada hubungannya denganmu? Nomor kartu, cepat berikan padaku. Kenapa kamu tidak memberikannya padaku? Jangan bicara 500.000. 5 juta kakak bisa memberikannya padamu. Kamu agak cepat melayang. Dia hubungannya apa denganmu? Ini bukan uang perpisahan kan? Bisa tidak berhenti bicara sembarangan, aku masih berdiri di sini. Tidak bicara sembarangan, kalau hari ini harus transfer. Aku akan panggil polisi biar dia yang menanganinya. Kakak, memang kakak main ke bar masih serius. Kalian berdua ikut aku ke sana. Minum dengan saudara itu, minum sampai senang. 500.000 tunda dulu. Bukan adik, sudah dewasa. Main bos besar dengan kakak, pikir kami tidak pernah lihat dunia. Sudah bilang 500.000 minum sampai senang. Lagi kasih diskon untuk kalian.
Temanmu di mana? Di kursi belakang. Apa itu anak kecil? Kamu kembali sini. Ansin, kamu sadar sedikit. Meskipun kamu ingin mengejar hidup baru, kamu tidak bisa sembarangan begitu. Kamu tahu itu siapa saja. Ayo Ansin, bawa minumanku, bawa minumanku. Pelayan kamu kenal perempuan itu? Kenal. Simpan ya. Oke. Ayo kumur lagi. Kamu ini sampai harus membalas diri sendiri seperti ini. Kamu tahu, Jiang Hongka si brengsek itu bilang apa padaku? Dia bilang biar perempuan itu melahirkan anaknya. Kita yang merawat. Apa itu? Ini main buang ibu, tinggalkan anak, main drama rumah tangga di sini. Jangan bilang kamu setuju ya, kalau tidak aku akan memandang rendahmu seumur hidup. Bagaimana mungkin aku setuju merawat anaknya? Anak mereka baiklah, baiklah. Jangan menangis, jangan menangis, jangan menangis. Dulu dia bilang padaku, ingin menjadi pasangan tanpa anak. Aku mengabaikan penentangan seluruh keluarga kami. Aku setuju. Sekarang dia ingkar janji. Dia menyesal. Hal ini sungguh sangat lucu. Aku bilang padanya. Aku bilang, kamu suruh perempuan itu menggugurkan anaknya. Dia menggugurkan. Barang-barang yang diberikan padanya, aku akan mengambil semuanya kembali. Anak. Kita juga bisa punya. Aku akan melahirkan anak untuknya. Aku akan melahirkan untuknya. Lalat ini kalau kamu telan, pasti akan merasa tidak enak seumur hidup. Dari pemahamanku yang dangkal tentangmu, kamu Ansin, sifatmu yang keras dan bau ini seumur hidup tidak akan berubah. Walaupun kamu bisa tahan sebentar, kamu tidak akan bisa tahan selamanya kan? Yahweh ada. Apa aku benar-benar tidak berguna? Bagaimana bisa? Kamu lihat dirimu, cantik lagi, pintar lagi. Masa depan masih panjang, banyak masa muda menantimu. Hari-hari baik baru saja dimulai tentu saja. Bohong. Tidak. Kamu punya. Ada, baiklah, sudah, jangan menangis, jangan menangis, jangan menangis. Tidak bohong, bagaimana mungkin aku bohong padamu? Kamu pikir sendiri kamu cantik lagi, badanmu bagus kan? Yang penting kemampuan kerjamu juga kuat. Wanita mandiri kelas 1 adalah kamu sungguh. Baiklah, sudah, jangan menangis, jangan menangis. Kamu bohong, sudah, jangan nangis lagi, jangan nangis lagi. Tidak bohong. Hati-hati kepala, pelan-pelan, ya ampun.
Gak apa-apa. Terima kasih. Kita pulang ya ayo. Hati-hati tangga. Pulang ya ayo, hati-hati tangga. Butuh bantuan. Terima kasih. Ayo pergi. Kakak ini kenapa sih, kenapa marah? Jangan-jangan karena masalah 50 juta itu. Kamu ini masih kecil. Kok bau duit terus kayak mau ngasih tahu ke seluruh dunia? Kamu ini kreditur ya hidup orang dewasa. Banyak masalahnya kamu anak-anak gak ngerti. Kakak, aku sudah dewasa. Jangan panggil aku anak-anak terus, mau lihat KTP. Ku tunjukkan perlu. Kekanak-kanakan, pelan-pelan duduk dulu. Hati-hati kepala, hati-hati kepala. Ayo tarik kaki. Terima kasih ya. Jangan maksa deh, panggil sopir saja. Aku gak minum alkohol. Hamil, kakak hamil. Terus nanti kamu mau gimana, bawa dia naik sendirian? Atau kamu mau tidur di mobil sama dia? Halo Lin kecil. Aku di sini. Pergi ke Jiaruhui. Akan mengarahkanmu ke Jiaduhui. Tolong bantu aku lihat di tasnya. Ada kunci gak, kartu akses atau semacamnya? Ada. Ada. Tapi di sini gak ada nomor unitnya. Ada aja, kasih ke aku. Kartu akses ada nomor unitnya, nanti malah dirampok. Terus gimana? Aku tahu dia di gedung mana, nanti aja. Apa sih, AC kurang dingin ya? Panas. Ansin sudah sampai, bangun-bangun. Lengan. Turun ya kakak. Hati-hati kepala, kaki-kaki keluarin dulu. Terima kasih, aku sendiri aja bawa dia naik. Jangan, ya ampun. Itu. Kamu masih harus bantu aku lagi. Kamu bilang kesadaran keamananmu ini, apa nggak berlebihan ya? Lagian kamu kan yang punya utang. Siapa tahu jangan-jangan kamu mau bawa barang berharga mereka jual. Kamu ngapain sih? Maaf kakak, salah ya adik. Kakak salah.
Halo. Gimana aku pulang kemarin? Backcoat. Aku nggak tahu, aku udah pergi pagi-pagi kemarin. Siapa yang tahu siapa yang ngantarin kamu pulang? Cuma bercanda kok. Masa aku tega ninggalin kamu di tempat berbahaya itu? Aku yang ngantarin kamu pulang, tenang aja. Dari uang sampai penampilan nggak ada yang hilang. Nggak seharusnya minum segitu banyak. Kemarin aku nggak bisa nahan kamu. Gimana ini, udah sadar ya? Udah bangun, udah sadar. Sebentar lagi aku telepon Pak Su. Minta cuti deh buat sementara ini. Aku juga nggak dalam kondisi yang baik. Jadi nggak ke kantor dulu ya. Aku juga rasa kamu jangan ke kantor dulu, buruan selesaikan urusan kamu itu. Kalau ada kabar baik kasih tahu aku ya. Itu kemarin itu. Itu Mike. Kemarin dia bareng aku ngantarin kamu pulang. Aku awasin dia dengan ketat. Sampai dia keluar dari rumah kamu juga bisa tenang. Oke, tapi cowok ganteng ini, selain mulutnya agak tajam, tapi menurutku orangnya baik kok. Utang kamu sama dia aku tahu. Aku akan segera bayar, tenang aja. Oke. Ya udah, nggak ada masalah lagi gitu aja. Ya weh, terima kasih ya. Nggak usah. Kasih aja uang, tutup mulut. Dah. Udah. Ayah. Kamu kenapa? Sudah jam berapa ini nggak tahu makan? Masa masih merasa muda ya? Aku tahu kau malas. Apapun yang Anda makan di lantai bawah. Panggilan telepon. Bisakah kau? Kau datang lebih awal. Yang datang lebih awal. Apa yang kamu lakukan? Saya akan memberi Anda gambar lebih awal. Anda menghitung dan menggunakannya di sini. Mengapa ayah dan anak ini masih memiliki kaner yang tak tertahankan? Aku akan datang ke sini. Menjadi terakhir kali saya salah. Tapi itu juga untukmu. Anda berbicara dengan Jiang Hongkai. Perceraian palsu. Lagi pula kau masih. Aku tidak cukup mengerti. Jangan pergi ke perusahaan hari ini. Saya membukanya dan menghancurkannya. Jika bukan perceraian palsu. Jika kita benar-benar pergi. Apakah kalian akan mendukung saya? Benar-benar bercerai. Kau bertengkar dengan Jiang Hongkai. Gadis. Anda memiliki tulang punggung sejak kecil. Itu mulus sepanjang jalan. Aku punya masalah dengan ibumu. Hampir tidak peduli, tapi selalu untuk kakakmu. Membuat Anda kesal. Anda tidak perlu mengeluh. Tapi ini orang tua. Ada baja di hati ini. Anak mana yang tidak khawatir? Tidak memuaskan. Ini akan membantu secara pribadi. Jika Jiang Hongkai bertengkar denganmu, mulai hari ini, kami tidak akan menyusahkanmu lagi. Ayah aku dan Jiang Hongkai tidak ada hubungannya dengan keluarga kita. Pertengkaran antara suami dan istri adalah hal biasa. Tidak bisa selalu menyebutkan perceraian. Berapa banyak cinta dalam satu atau dua? Aku tidak bisa menahannya.
Untuk pernikahan ini harus pergi. Ayah, lihat di sana, itu mobilnya. Anda datang, saya yang mengurus. Bagus, Jiang memang lebih berpengalaman. Kamu tidak mengerti kan, waktu kami masih muda. Perilaku seperti ini disebut perzinahan. Kalau begitu saya sebut dia playboy kurang langsung. Anda bilang perzinahan, ya ini kata Anda. Bagaimana menulis perzinahan? Per seperti perak. Benar. Minggir, jangan masuk, minggir. Minggir, jangan bergerak sini. Jiang Hongkai, kamu masih rapat ya? Jang Hongkai, kamu berani menyakatai anakku. Saya lawan kamu, jangan bergerak semua. Jangan paktua. Ayah. Jiang Hongkai, kamu biarkan mereka memukul ayahku, ya saya lawan kamu. Minggir kakak, minggir. Satpam mana, panggil satpam. Ruang rapat, kamu layak terhadap kakakku, pelan-pelan. Kamu layak terhadap kakakku kamu. Satpam, cepat panggil satpam ke ruang rapat. Direktur. Anyang. Kakak saya tidak apa-apa. Si Jiang itu lukanya lebih parah dari saya. Saya bisa kalah ya. Anakku. Kedepannya kalau di luar mendapat masalah, Langsung bilang ke rumah. Ayahmu ini memang tidak punya kemampuan. Tidak bisa membela kamu. Tapi saya bisa jadi jaring pengaman. saya punya sedikit uang pensiun walaupun tidak bisa membuatmu Hidup seperti nyonya besar. Tapi setidaknya tidak akan kelaparan. Kali ini ayah mendukungmu. Jangan menoleh. Punya sedikit tekad. Lihat. Sinsin, ayahmu benar, jangan takut. Kita hidup dengan baik. Uang yang ada di tangan ibu cukup. Ibu. Saya dan ayahmu selama ini, uang pensiun dari pabrik. Ibu tidak menghabiskannya. Tidak juga untuk adikmu, semua ditabung untukmu. Bagaimana ini selama ini? Uang yang dikeluarkan keluarga besar ini semuanya dari kamu. Kalau aku dan ayahmu sudah tiada. Mama. Dengarkan Mama, kalau kami sudah tiada. Uang yang ada di tangan kami. Aku tidak akan memberikan sedikit pun kepada adikmu, semuanya untukmu. Itu nanti ambil kertas. Ambil kertas dan tulis dengan jelas. Kamu dengar tidak? Dengar. Kita tidak takut. Mama, jangan nangis. Kok malah nangis, bukan? Di hati kalian aku seperti ini ya. Jangan nangis. Kalian tenang saja, uang ini aku pasti tidak mau. Nanti aku dan Xiao Jie akan cari kerja. Lihat, kami semua adalah dukunganmu. Tapi kakak, Aku benar-benar tidak serakah. masalah ini marah sih marah. Tapi dalam hal uang, tidak boleh dimaafkan begitu saja. Aku sudah lihat hukum dia yang salah. Kamu harus membuatnya merasakan sakit. Uang lagi. Uang apa yang seharusnya diambil? Tidak jelas. Orang seperti ini tinggal bersama saja bikin kesal. Kamu tidak khawatir dengan kakakmu, aku khawatir. Ansin, dengar kata adikmu. Hari ini dia pura-pura cerai, besok belum tentu. Lagi melakukan apa? Kemas barang dan segera putuskan hubungan dengannya. Maksudku, pernikahan ini memang harus dicerai. Tapi kita tidak boleh membiarkannya menginjak-injak keluargaan. Harta keluarga itu masih ada setengah milik kakakku. Kakakku sudah berjuang selama ini. Kenapa harus diberikan kepada orang lain? Kakakku memberikan masa mudanya untuknya, sekarang dia baik-baik saja. Menendang kakakku kenapa sih? Kamu juga tidak enak aku lihat di mana ya gosok-gosok. Kamu juga tidak bisa ini. Bilang tiap hari olahraga, kamu tidak olahraga. Kamu tidak bergerak setiap hari, hanya bermalas-malasan di kasur. Nonton TV saja. Hari-hari bersama Jiang Hongkai. Aku selalu merasa keluarga sendiri adalah beban.
bahkan merasa malu karena mereka ingin menjauh dari keluarga ini. Baru hari ini aku menyadari, aku salah besar. Sebenarnya mereka selalu ada di sampingku, diam-diam mendukung dan melindungiku. Rumah ini barulah pelabuhan terhangat bagiku. Kamu benar-benar sudah mantap ya. Mohon bantuannya untuk menyusun surat perceraian. Membalas kejahatan dengan kebaikan apa gunanya? Bukan milikku, aku tidak mau. Yang aku 1 sen pun tak boleh kurang. Kali ini aku akan mengambil semuanya kembali. Aku tidak akan mundur lagi. Halo, Halo Mike, sudah sadar dari mabuknya kakak? itu. Aku dengar kejadian kemarin. Maaf, terima kasih banyak ya. Kirim nomor rekeningmu, aku akan transfer uangnya sekarang. Agak terlalu cepat ya. Apa? Itu kamu benar-benar mau berterima kasih padaku? Apakah ini bisa bohong? Oke, kalau kamu serius. Kalau kamu tulus ingin membayar maka, bayarlah langsung padaku. Cukup cepat ya. Tidak jauh. Masuklah. Tidak perlu, ini sudah termasuk langsung. Sudah termasuk tulus kan? Berikan nomor rekeningmu, aku akan transfer uangnya. Aku masak mie, masuk dan makanlah. Aku sudah makan. Halo, apakah ini Tuan Mike? Ini Tuan MA. Kue ulang tahun yang dipesan untukmu Tuan MA. Hari ini ulang tahunmu ya? Merayakan sendiri. Bukankah ada kamu? Ini. Ayo, Aku tidak perlu minum. hari yang penting seperti ini. Kamu datang dengan tangan kosong, tidak membawa hadiah. Kamu tidak menunjukkan ketulusanmu, minumlah satu. Selamat ulang tahun. Aku setiap hari sudah cukup bahagia. Mengapa kamu tidak mencari teman untuk merayakannya? Bukankah kamu teman yang kucari? Cepat makanlah, coba lihat bagaimana masakanku. Rasanya nyaman. Kamu cukup lucu. Kemarin kamu kenapa putus cinta?
Aku benar tebak. Sudah lama menunda kamu, maaf ya. Sekarang aku akan kembalikan uangmu. Kamu tidak mau berdebat lagi denganku. Tidak seru. Kamu seperti ini benar-benar tidak menarik. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu kali ini aku yang perbaiki mobil. Aku. Yang dulu aku bilang. Biaya kerusakan mental 260.000. Kamu hari ini menemani aku merayakan ulang tahun, jadi kita sudah beres. Benar-benar anak kecil. Bisakah kamu berhenti memanggilku anak kecil? Hari ini setelah ulang tahun aku sudah 24. Siapa? Kamu di rumah kenapa tidak angkat telepon? Sugong. Ansin, kenapa kamu di sini? Dia kenapa tidak boleh di sini? Aku datang untuk mengembalikan uang. Uang untuk logo mobil. Kebetulan kalian sedang merayakan ulang tahun, aku pergi dulu. Nomor rekeningnya cepat kirim ke aku. Kamu mau kemana? Mienya belum habis. Aku tidak makan lagi, kalian makan saja. Aku pergi. Kamu kenapa kok bisa memanggil dia ke rumah? Rumahku temanku. Aku mau panggil siapa terserah aku. Teman, kapan kalian jadi teman? Kami bukan hanya teman. Kami juga pacaran. Wei Wei, makan yuk. Ini sup ikan hati-hati panas. Wanginya enak. Rasanya gimana tidak hambarkan? Enak, Pak. Aku baru sadar membesarkan anak itu benar-benar sesuatu yang sulit. Baru beberapa hari ini, anak kakak ipar saya. Setelah aku sendiri yang mengurus, baru aku tahu ternyata membesarkan anak itu sangat sulit. Dulu aku pikir tidak ada hal di dunia ini yang tidak bisa aku Yawe lakukan. Baru sekarang aku sadar. 10 bulan ini belum cukup buat belajar jadi ibu. Sudah mulai khawatir. Aku nggak tahu nanti bisa nggak jadi ibu yang baik. Nggak apa-apa sayang. Apa sih yang dimaksud baik? Yang penting berusaha sepenuh hati. Oh ya, aku punya teman lama. Anaknya dulu kerja di sebuah perusahaan bisnis. Kayaknya ada konflik gitu. Pengen ganti lingkungan kerja mulai dari yang paling dasar. Kerja apapun nggak masalah, kan semua tahu. Kamu jadi pemimpin di Ukuo. Mau nanya perusahaan kamu lagi. Ada rencana rekrutmen nggak? Kayaknya belum ada rencana rekrutmen. Nggak apa-apa, nanti aku kasih tahu dia. Aku bakal bantu perhatikan. Baguslah. Nggak kuat lagi. Kak Xiao 11, persiapan acara varietinya gimana? Semua serba ribet. Kak, sekarang cuma kamu yang ngurus di sana. Nanti siang aku bisa ikut ke lokasi nggak? Aku belum pernah ikut acara varietis. Boleh dong kalau kamu ikut dari awal sampai akhir, lebih bagus. Oke kalau gitu. Boleh bagi-bagi komisi nggak? Kamu ini minta terus, mikirnya enak banget. Terpaksa demi hidup ini. Bukan gimana sih aku dengar.
Bos An cuti sakit. Aku rasa bos An kan istri orang kaya. Dia nggak perlu sebegitunya. Badan udah capek ngapain lagi. Kamu ngerti apa sih perempuan akhirnya? Harus mandiri laki-laki. Kamu ngomong apa sih, Kak? Laki-laki gimana sih, kamu jangan bikin konflik gender. Dia bikin konflik gender, Kak. Laki-laki baik masih banyak. Contohnya siapa-siapa? Aku. Sio 11 muntah dong, cepat makan siangnya muntah. Lisa, kamu juga muntah. Nggak mau main sama kamu. Siapa yang main-main kerja? Aku. Masih TK ya dia? Surat perceraian 2 rangkap. Sudah dikirim ke Jiang Hongkai. Bukti-bukti yang kamu kumpulkan. Jiang Hongkai selingkuh saat masih menikah. Perbuatannya ini, menurut hukum pernikahan di negara kita, kewajiban suami istri untuk saling setia. Istri mempertimbangkan hubungan suami istri, bersedia berpisah dengan damai dan bercerai dengan kesepakatan. Istri meminta pembagian harta secara merata, termasuk uang tunai di rekening bank suami, serta aset saham. Selain itu, properti Liu Qing dan semua pengeluarannya harus ditagih dalam waktu tertentu sebagai pembagian harta bersama. Jika tidak ada kesepakatan, kita bisa jalani proses pengadilan. Hukum pasti akan berpihak padamu. Ansin. Terakhir kali sikapku tidak baik. Banyak bicara yang tidak seharusnya. Beberapa hari ini aku sangat menyesal. Selalu ingin mengajakmu ngobrol. Aku salah dalam hal Liu Qing. Kamu adalah korban terbesar. Maaf atas lukamu. Aku benar-benar menyesal. Beberapa hari ini, saat itu aku baru memulai bisnis. Di apartemen satu kamar yang sangat sederhana. Dingin di musim dingin, panas di musim panas. Di masa sulit untuk menghemat uang. Kita bahkan tidak punya pemanas listrik. Kamu bilang tidak merasa dingin. Untuk membelikanmu cincin berlian. Aku begadang selama sebulan. Kamu juga bodoh. Waktu itu aku hanya orang miskin yang tidak punya apa-apa. Kamu masih mau menikah denganku? Kamu bilang ini sekarang. Banyak orang seperti ini. Bisa berbagi penderitaan, tapi tidak bisa berbagi kebahagiaan. Aku tahu. Aku masih punya perasaan padamu. Aku juga percaya kamu masih punya perasaan padaku. Hidup kita menjadi seperti ini. Aku sangat sedih. Hidup sekarang menjadi seperti ini. Ini semua kesalahanku sendiri. Aku benar-benar merasa tertekan. Kamu pikir orang tuaku sudah tua dan kesehatannya tidak baik.
Aku bahkan tidak tahu bagaimana mengatakannya kepada mereka. Belum lagi ayahmu dan adikmu datang ke perusahaan dan membuat keributan. Sekarang semua karyawan di perusahaan membicarakan aku di belakang. Ya. Tapi risiko pasar. Aku bisa bangkrut kapan saja. Kita sudah dewasakan. Ya. Kita harus membayar kesalahan kita sendiri. Kita sudah menikah. Bisakah kamu? Aku benar-benar sangat sulit. Kamu mau bagaimana? 30 juta dibayar sekaligus. 30 juta. Ya. Bahkan jika kamu menghadapi kesulitan di masa depan, kamu bisa menghubungiku kapan saja. Jiang Hong Kai. Di awal kamu mengingatkan masa lalu dan mengeluh. Tujuannya adalah untuk menawar dengan aku. Kamu sudah memikirkan banyak hal. Tapi aktingmu sangat buruk. Ansin, dengarkan penjelasanku. Hematlah tenagamu. Hari ini aku seharusnya tidak datang ke sini, membuang waktuku denganmu di sini. Kamu pikir aku masih Ansin yang selalu mencintaimu dan menjadikanmu pusat segalanya? Tidak mungkin lagi. Saat pembagian harta aku tidak bisa bernegosiasi. Untuk masalah apapun yang berkaitan dengan perceraian di masa depan, bicarakan langsung dengan pengacaraku dan juga menyetujui perceraian dengan persetujuan adalah untukmu dan juga untuk memberikan martabat terakhir untuk pernikahan kita. Jika masih tidak bisa, aku akan mengajukan gugatan. Biarkan hukum memberikan keputusan yang adil. Halo ayah, Putri sedang apa? aku di luar. Malam ini pulangnya mau makan apa mama akan masak untukmu. Jangan sampai karena perceraian ini, kamu merusak kesehatanmu. Kalau tidak bisa pulang saja, jangan memaksakan diri. Aku sudah besar, tenang saja. Aku bisa jaga diri sendiri. Ingat ya apa yang dikatakan ayahmu. Sudah berlalu kok. Udah ya, aku tutup teleponnya.